Sepak bola telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan antusiasme yang tinggi terhadap olahraga sepak bola, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam dunia sepak bola, termasuk keberadaan timnas Indonesia yang menjadi simbol semangat dan identitas bangsa. Sejak era kolonial, sepak bola telah merambah ke masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu olahraga yang paling populer. Berbagai klub dan kompetisi lokal telah tumbuh dan berkembang di berbagai daerah, menciptakan tradisi dan kebanggaan tersendiri bagi para pendukung setianya. Namun, meskipun memiliki potensi besar, sepak bola Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari masalah manajemen, infrastruktur, hingga pengembangan pemain yang masih memerlukan perhatian lebih. Prestasi timnas juga belum selalu mencerminkan potensi sebenarnya di kancah internasional. Kedatangan Coach Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia menandai babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman dan reputasi yang dimilikinya, Shin Tae-yong diharapkan dapat membawa perubahan positif dan mengangkat kualitas sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang latar belakang sepak bola Indonesia dan tantangan yang dihadapinya menjadi penting untuk memahami konteks peran Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong, seorang figur terkemuka dalam dunia sepak bola, membawa reputasi yang mengesankan sebagai pemain dan pelatih. Profilnya mencerminkan perjalanan yang penuh prestasi dan pengalaman yang luas dalam mengelola tim sepak bola di berbagai tingkat kompetisi. Sebagai seorang pemain, Shin Tae-yong menorehkan jejaknya di dunia sepak bola Korea Selatan. Ia lahir pada 11 Oktober 1970 di Yongdok, Korea Selatan. Shin Tae-yong telah meniti karirnya sejak masa remaja. Ia pernah bermain untuk klub-klub terkemuka seperti Ilhwa Chunma yang kemudian dikenal sebagai Songnam FC. Shin Tae-yong menjadi bagian integral dari kesuksesan klub tersebut. Dalam rentang karirnya yang mencapai lebih dari 1 dekade, Shin Tae-yong mengukir prestasi gemilang dengan ratusan penampilan dan puluhan gol. Setelah pensiun sebagai pemain, Shin Tae-yong beralih ke dunia pelatihan. Dengan pengalaman bermain yang kaya, dia membawa wawasan yang berharga dalam mengelola tim sepak bola. Karirnya yang gemilang dimulai dari level klub hingga mencapai tingkat internasional. Di Korea Selatan, dia dikenal sebagai salah satu pelatih yang paling dihormati dan berpengaruh, terutama setelah berhasil membawa klubnya meraih gelar-gelar bergengsi di tingkat nasional dan Asia. Namun, perjalanan karir Shin Tae-yong tidak selalu mulus. Pada Piala Dunia 2018, dia menghadapi tantangan besar sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Meskipun menghadapi tekanan yang besar, Shin Tae-yong tetap berjuang keras untuk mencapai hasil terbaik bagi timnya. Meskipun hasilnya tidak selalu memuaskan, pengalamannya di level internasional telah membentuknya menjadi sosok yang kuat dan berpengaruh dalam dunia sepak bola. Kedatangannya di Indonesia sebagai pelatih timnas menjadi tonggak penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Diharapkan bahwa kehadiran Shin Tae-yong akan membawa dampak perubahan positif dalam pengelolaan dan prestasi timnas Indonesia dengan profil yang kaya akan pengalaman dan prestasinya. Shin Tae-yong siap menghadapi tantangan baru dan membawa timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih gemilang. Terbukti, di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, timnas Indonesia U23 telah mengalami berbagai prestasi dan kontroversi yang mempengaruhi pandangan publik terhadap kinerja tim. Berikut adalah gambaran singkat tentang pencapaian dan perdebatan yang melingkupi timnas Indonesia U23 selama masa pelatihan dari Shin Tae-yong. Yang pertama, prestasi tersendiri. Shin Tae-yong mewujudkan sejumlah prestasi yang membanggakan bagi timnas Indonesia U23. Salah satunya adalah kemenangan dramatis atas timnas Korea Selatan dalam sebuah pertandingan yang menarik perhatian publik. Hasil ini membawa harapan baru bagi penggemar sepak bola Indonesia tentang potensi timnas Garuda. Yang kedua,
lolos ke berbagai turnamen. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke berbagai turnamen penting, termasuk Piala Asia U23. Lolosnya tim ini menjadi momentum penting dalam mengangkat nama Indonesia dalam kancah sepak bola Asia. Yang ketiga, kontroversi menaturalisasi pemain. Salah satu kontroversi yang melingkupi timnas Indonesia U23 adalah penggunaan pemain naturalisasi dalam skuad Garuda. Keputusannya untuk memasukkan nama-nama pemain naturalisasi menuai berbagai pro dan kontra di kalangan penggemar dan pihak-pihak terkait. Meskipun diakui membawa keuntungan dalam hal kualitas pemain, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang identitas tim nasional dan pengembangan bakat-bakat lokal. Yang keempat, debat etika dan penghargaan kepada klub. Shin Tae-yong juga terlibat dalam debat terkait etika dan penghargaan terhadap klub-klub Liga 1 yang melepaskan pemain-pemain muda mereka ke timnas. Isu ini menjadi bahan perdebatan antar Shin Tae-yong dan pada pihak-pihak yang merasa bahwa klub-klub Liga 1 juga berhak mendapatkan penghargaan atas kontribusi mereka terhadap pengembangan sepak bola Indonesia. Prestasi dan kontroversi timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Shin Tae-yong menjadi refleksi dari dinamika yang melingkupi dunia sepak bola Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan dan pertentangan, upaya Shin Tae-yong untuk membawa timnas Garuda ke tingkat yang lebih tinggi menunjukkan tekadnya dalam mengembangkan potensi sepak bola Indonesia. Dalam menghadapi masa depan, harapan dan proyeksi bagi timnas Indonesia U23 di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong menjadi fokus utama. Berbagai aspek yang mencakup pengembangan tim, pencapaian target, dan peran dalam mengangkat standar sepak bola Indonesia menjadi sorotan dalam hal ini. Yang pertama, peningkatan kualitas tim. Harapan utama bagi masa depan timnas Indonesia U23 adalah peningkatan kualitas tim secara keseluruhan. Dengan bimbingan dan strategi yang tepat dari Shin Tae-yong, diharapkan tim dapat terus meningkatkan performa mereka dan bersaing secara lebih kompetitif di tingkat regional dan internasional. Yang kedua, pengembangan bakat lokal. Meskipun penggunaan pemain naturalisasi telah menjadi topik perdebatan, penting untuk tetap mengutamakan pengembangan bakat lokal dalam tim. Harapan untuk masa depan adalah adanya lebih banyak perhatian dan investasi dalam mengembangkan pemain-pemain muda asli Indonesia untuk mengisi skuad timnas Garuda U23. Yang ketiga, keterlibatan lebih banyak dalam kompetisi internasional. Salah satu proyeksi untuk masa depan adalah keterlibatan timnas Indonesia U23 dalam lebih banyak kompetisi internasional. Dengan berpartisipasi dalam turnamen-turnamen yang lebih berprestisius, tim Indonesia memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga dan meningkatkan exposure mereka di tingkat global. Yang keempat, kolaborasi dengan klub dan pihak terkait. Penting untuk membangun hubungan yang kuat antara klub-klub Liga 1 dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan sepak bola nasional. Kolaborasi ini dapat mencakup pertukaran pemain, program pengembangan bakat, dan berbagai inisiatif lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan standar sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dengan harapan-harapan ini dan proyeksi masa depan yang optimis, timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Shin Tae-yong memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar dan dalam jangka yang lebih panjang. Dengan dedikasi, kerja keras, dan dukungan dari semua pihak terkait, timnas Indonesia U23 dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam kancah sepak bola regional dan internasional. Sekian video dari Bang Riset. Have a good life and goodbye.